Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya lampu bisa langsung nyala cuma dengan satu sentuhan saklar? Atau gimana ponsel kita bisa keisi penuh cuma dengan dicolokin ke tembok? Nah, di balik semua keajaiban sehari-hari ini, ada aturan main fisika yang keren banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik setiap gadget elektronik yang kamu pakai. Oke, kita mulai dari sebuah misteri yang saya yakin kita semua pernah ngalamin. Kamu bangun pagi, cabut ponsel yang udah di-charge semalaman, dan kerasa kan? Chargernya anget, kadang-kadang malah panas. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini bukan sulap, ini murni fisika. Dan di akhir pembahasan ini, kamu bakal ngerti banget kenapa itu bisa terjadi. Baik, mari kita mulai petualangannya. Biar kita bisa paham dunia kelistrikan, kita harus kenalan dulu sama 3 jagoan utamanya. Si pendorong, si pengalir, dan si penghambat. Mereka inilah trio yang ngatur segalanya di dalam sirkuit atau jalur tertutup buat listrik ngalir. Mulai dari senter biasa sampai komputer canggih kamu. Nah, ini dia ketiga jagoan itu. Tegangan, arus, dan hambatan. Biar gampang, coba deh bayangin selang air. Tegangan itu seberapa kencang kamu buka keran airnya. Tekanan yang dorong air keluar. Terus, arus itu seberapa deras air yang beneran ngalir di selang. Nah, hambatan itu ibarat kamu jepit selangnya pakai jari, jadi aliran airnya lebih kecil. Makin kencang kamu jepit, makin dikit air yang bisa lewat. Simpel kan? Oke, kita udah kenalan sama para pemainnya, sekarang kita perlu tahu aturan main mereka. Aturan ini ditemuin di awal abad ke-19 sama seorang fisikawan Jerman namanya Georg Simon Ohm. Inilah rahasia di balik cara kerja semua sirkuit elektronik. Dan jujur, ini elegan banget. Intinya, hukum Ohm itu bilang begini, makin kuat dorongannya atau tegangannya, ya makin deras alirannya atau arusnya. Tapi, itu kalau nggak ada yang ngehalangin. Sebaliknya, kalau hambatannya kamu gedein, alirannya bakal melambat meskipun dorongannya tetap sama. Masuk akal banget kan? Nah, gambar ini nunjukin dengan jelas banget. Coba dilihat kedua diagram ini. Hambatannya yang simbolnya zigzag itu sama persis. Tapi perhatiin deh yang kanan, tegangannya lebih besar, baterainya lebih kuat. Terus lihat apa yang terjadi sama meteran arusnya? Jarumnya langsung loncat lebih jauh. Dorongan lebih gede, artinya aliran juga lebih gede. Semua hubungan cerdas tadi itu bisa dirangkum dalam satu rumus yang super simple. V sama dengan I dikali R. Tegangan adalah hasil dari arus dikali hambatan. Rumus ini percaya atau enggak, jadi fondasi dari semua barang elektronik yang kita pakai setiap hari. Nah, yang keren dari slide ini adalah alat bantunya. Kadang kan kita tahu tegangannya, tapi perlu cari arusnya. Pakai diagram lingkaran ini gampang banget. Kamu tinggal tutupin aja huruf yang mau dicari. Misalnya mau cari arus atau I, tutup huruf I, dan langsung kelihatan V dibagi R. Praktis banget kan? Oke, jadi kita udah ngerti aturan main antara tegangan, arus, sama hambatan. Tapi gimana ceritanya aturan itu bisa nyalain lampu atau muter video di ponsel kita? Nah, disinilah konsep daya masuk. Ini adalah momen di mana teori berubah jadi sesuatu yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan. Jadi, daya atau power itu gampangnya adalah ukuran seberapa cepat energi dipakai. Coba pikirin bohlam. Bohlam 100 watt itu lebih terang dari yang 60 watt karena dia mengubah energi listrik jadi cahaya dan panas lebih cepat. Sama juga kayak hair dryer. Makin gede dayanya, makin gede wattnya, makin cepat juga rambut kamu kering karena dia ngubah listrik jadi panas dengan laju yang lebih tinggi. Eits, jangan pusing dulu, lihat ada 3 rumus di sini. Sebenarnya semuanya itu datang dari satu rumus dasar yang simple banget. Daya sama dengan tegangan dikali arus, atau P sama dengan V kali I. 2 rumus lainnya itu cuma variasi aja, hasil gabungan sama hukum Ohm yang udah kita pelajarin tadi, jadi kita lebih fleksibel buat ngitung daya tergantung info apa yang kita punya. Jadi, kenapa semua ini penting? Karena setiap watt yang dipakai sama perangkat kamu, setiap detiknya, itu punya dampak langsung ke dompet kita. Lewat apa? Ya lewat tagihan listrik. Yuk, kita lihat gimana semua teori ini nyambung ke dunia nyata. Slide ini nunjukin beberapa contoh yang menarik banget. Lihat deh, betapa hausnya beberapa peralatan sama daya. Microwave kamu itu pakai sekitar 800 watt, tapi mesin pengering pakaian bisa sampai 4000 watt. Itu 5 kali lipat energi yang dipakai setiap detiknya. Kenapa? Ya karena buat ngasilin panas yang banyak itu butuh energi yang gede banget. Pantesan aja tagihan listrik bisa melonjak kalau kita sering pakai alat-alat ini.
Nah, perusahaan listrik itu nagih kita bukan berdasarkan daya atau watt, tapi berdasarkan energi, yaitu kilowatt jam atau kWh. Gini deh, bayangin kamu lagi ngisi ember pakai air, watt itu seberapa deras keran airnya kamu buka, sedangkan kWh itu total air yang udah kekumpul di ember setelah sekian lama. Kalau kita ambil contoh perhitungan dari sumber kita, dengan pemakaian berbagai alat rumah tangga selama 24 jam dengan tarif tertentu, total biaya energi yang kepakai bisa mencapai $4,92. Setiap kali kamu nyalain AC atau pemanas air, kamu itu secara langsung ikut nambahin angka akhir di tagihan. Jadi, matiin lampu kalau nggak dipakai itu beneran ngaruh loh. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kita soal charger yang panas. Ini ngebawa kita ke konsep terakhir yang penting banget, efisiensi. Soalnya, ternyata enggak semua listrik yang ditarik dari colokan itu berhasil dipakai untuk fungsi utama sebuah alat. Terus sisanya kemana? Jadi, setiap alat elektronik itu punya daya masuk, total daya yang dia sedot dari colokan, dan daya keluar, daya yang beneran kepake buat fungsinya, kayak cahaya dari lampu atau ngisi baterai. Dan faktanya, keduanya itu hampir nggak pernah sama, selalu ada yang hilang di tengah jalan. Nah, perbandingan antara daya yang berhasil keluar sama daya yang masuk, inilah yang disebut efisiensi. Di dunia nyata, nggak ada satupun alat yang 100% efisien. Selalu ada sebagian energi yang terbuang dalam prosesnya. Ini udah kayak hukum alam yang nggak bisa dihindari. Jadi kemana perginya energi yang hilang itu? Slide ini ngasih petunjuk visual yang pas banget. Waktu aliran elektron atau arus dipaksa ngelewatin komponen yang punya hambatan, itu kayak terjadi gesekan di tingkat atom. Coba deh gosok kedua tangan kamu cepat-cepat, lama-lama anget kan? Nah, prinsip yang sama persis terjadi di dalam sirkuit elektronik. Dan inilah jawaban dari misteri kita. Ingat pertanyaan di awal soal charger yang panas? Panas yang kamu rasain itu adalah wujud fisik dari energi yang hilang. Itu adalah daya yang ditarik dari colokan, tapi gagal diubah jadi daya pengisi baterai. Itulah harga yang harus dibayar dari sebuah ketidakefisienan. Oke, kita rangkum cepat 3 hal paling penting buat diingat. Pertama, hukum Ohm, V sama dengan I kali R, ini aturan dasar semua sirkuit. Kedua, daya, P sama dengan V kali I, ini ukuran seberapa cepat energi dipakai. Dan ketiga yang paling penting buat misteri kita, nggak ada yang sempurna, selalu ada energi yang hilang, dan biasanya itu muncul dalam bentuk panas. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, lain kali kalau kamu ngerasain laptop jadi anget di pangkuan atau denger kipas komputer muter kenceng, coba deh pikirin energi yang lagi terbuang itu. Kira-kira alat apa lagi di sekitar kamu yang sekarang kamu lihat dengan cara yang benar-benar berbeda? Dunia di sekitar kita itu penuh dengan fisika yang menakjubkan kalau kita tahu harus lihat kemana.